Semua dalam keadaan sehat kan? Oke, kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sekarang, seperti biasa, ini hari Minggu dan kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita mau nyanyi memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup matanya dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama Tuhan. Engkau yang berkati kami untuk bisa bernyanyi, bersukacita, memuji nama Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyi Bersyukurlah kepada Tuhan. Oke, tahu kan semua lagunya? Yuk, semua tepuk tangan. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oke, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Nande Kristel. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu buah lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Adik-adik semua nyanyi ya. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kepala yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom adik-adik kelas tanggung, para remaja dan remaja, apa kabar? Kakak harap kalian berada dalam keadaan baik-baik ya. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Salam sehat, kuat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan memulai dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian buat Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan bagi nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Tolong Tuhan berbicara kepada kami melalui kakak guru kami. Nyatakan isi hati-Mu supaya kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang mari kita tulis dulu ya buku aktivitas kita. Bahan Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Tema kita adalah Tritunggal garis miring Trinitas. Apa adik-adik? Tritunggal garis miring Trinitas. Bacaan untuk para remaja dan remaja adalah Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22. Ayat hafalan kita adalah 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, sekarang mari kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyinya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita lanjutkan membaca Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Korintus. Kita belajar dari kitab Korintus, di mana saat itu warga jemaat Korintus sedang berada dalam kondisi berbeda pendapat tentang karunia-karunia roh. Jemaat Korintus berpikir bahwa karunia-karunia roh itu berasal dari kuasa-kuasa yang berbeda. Apa sih karunia roh itu adik-adik? Karunia roh itu adalah kecakapan tertentu, keahlian tertentu yang diberikan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan pelayanan yang khusus dan sesuai untuk kemuliaan Tuhan. Menghadapi permasalahan ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka, kepada jemaat di Korintus tadi, bahwa sekalipun ada rupa-rupa karunia,
ada rupa-rupa pelayanan, berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi hanya ada satu roh, satu Tuhan, satu Sang Pemberi kuasa untuk melakukan itu semua. Karunia itu banyak, tetapi sumbernya hanya dari satu Tuhan. Semua karunia itu diberikan oleh satu Tuhan, dikerjakan oleh satu Tuhan, dan diperuntukkan, dipersembahkan untuk Tuhan yang satu. Mengapa ada banyak karunia yang berasal dari satu Tuhan? Mengapa? Ayo, kira-kira karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengasihi dan Dia maha kuasa. Dialah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang esa, satu. Tritunggal artinya keesaan, kesatuan dari tiga pribadi ketuhanan. Keesaan dari tiga pribadi ketuhanan. Tri artinya tiga, esa artinya tunggal atau satu. Ada tiga pribadi kudus, tetapi satu Tuhan. Nah, Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus ini mencerminkan banyak dan rupa-rupa karunia adik-adik. Banyak ya rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan di dalam kehidupan kita. Di kitab Kejadian 1 ayat 1 tertulis Allah. Di kitab Kejadian 1 ayat 2 tertulis Roh Allah. Ya, ada terlihat pribadi itu ya. Allah Bapa Sang Pencipta menciptakan manusia, makhluk hidup dan alam semesta. Allah Anak mengambil rupa dalam diri Tuhan Yesus, rela disalib untuk menebus dosa kita. Allah Roh Kudus sebagai penuntun, penolong, penghibur kita setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi, setiap pribadi punya berbagai-bagai karunia, tetapi tetap satu Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah ada adik-adik ketemu teman-teman di sekolah yang bertanya begini, kenapa ya Tuhannya orang Kristen 3? Oh, itu tidak benar adik-adik ya, itu tidak benar sama sekali. Tuhannya orang Kristen hanya satu. Kita orang Kristen punya satu Tuhan. Yuk, kakak punya sesuatu nih. Kakak punya segitiga Trinitas. Ada berapa segitiga ini adik-adik? Ada satu ya. Ada satu. Kita akan membuka segitiga ini sambil kita nyanyikan. Kakak yang menyanyikannya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ada berapa sekarang adik-adik segitiganya? Tetap ada satu. Ini namanya segitiga Trinitas. Ya. Kita lanjutkan. Ketiganya itu merupakan kesatuan ya. Saat kita berdoa adik-adik, saat kita berdoa, kita menutup doa kita dengan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup sebagai meterai doa kita. Kita lihat yuk ayat hafalan kita 2 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di ayat ini juga ya menyebutkan semua pribadi yang esa itu. Dan biasanya pendeta menyebutkan ini di awal dan di akhir ibadah. Kalau di akhir ibadah saat pendeta
melepaskan berkat Tuhan kepada jemaatnya. Di Matius 28 ayat 19 juga menyebutkan pribadi yang esa itu, yaitu kakak bacakan di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saat kita dibaptis dalam nama Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Sang Trinitas. Contoh lainnya adalah saat Tuhan Yesus dibaptis. Saat itu Tuhan Yesus, Sang Allah Anak, posisinya berada di Sungai Yordan. Lalu ada suara Allah Bapa dari langit berseru, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kemudian peristiwa baptisan itu dimeteraikan oleh kehadiran Roh Kudus melalui burung merpati. Sang Trinitas, Tritunggal Maha Kudus yang esa, hadir di situ. Nah, adik-adik, mengapa sih perlu ada karunia-karunia itu? Karunia-karunia itu penting ya adik-adik ya. Karena karunia-karunia itu diperlukan untuk pertumbuhan gereja. Karunia-karunia itu adalah perlengkapan yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani Tuhan. Jadi, jika adik-adik punya karunia khusus, misalnya karunia sebagai pendoa syafaat, mendoakan pergumulan banyak orang, karunia untuk mendoakan orang sakit supaya sembuh, karunia-karunia lain, maka adik-adik harus memakai karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan. Karunia-karunia itu sebagai salah satu tanda penyataan kehadiran Tuhan, karena karunia itu berasal dari Tuhan. Semuanya itu akan meneguhkan iman percaya banyak orang kepada Tuhan, karena mereka mengalami, menyaksikannya adik-adik, merasakannya. Nah adik-adik, setelah kita mengerti Trinitas yang nyata melalui karunia-karunia Tuhan, maka kita makin percaya ya, kita senang sekali karena punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang esa. Adik-adik boleh membuat segitiga ini di rumah, ya. Segitiga ini di rumah sebagai pengingat kepada Allah yang esa yang kita sembah, dan juga untuk kalau adik-adik mau menerangkan kepada teman-teman adik-adik di sekolah, adik-adik bisa memakai segitiga Trinitas ini untuk menerangkan siapa Tuhan yang kita sembah. Kiranya firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru kami. Tuhan yang baik, kakak guru kami selesai berbicara, tetapi Roh Kudus teruslah berbicara dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, beracaralah selalu Tuhan, kami berada di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Nande Kristel. Kita akan membuat segitiga Trinitas yang tadi ya dek. Setelah kita baca firman, kita mau buat segitiga Trinitas. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan hanya 1 lembar kertas. Cuman adik-adik boleh pilih warnanya, boleh apa saja, tetapi dibutuhkan hanya 1 lembar kertas. Kita akan mulai. Kakak akan memakai 1 lembar kertas berwarna putih. Kita akan ukur 20 cm dari sini ke sini. 20 cm ya adik-adik, 20 cm. Lalu kita beri titik di tengah-tengahnya, yaitu 10 cm dan 10 cm. Sudah, kita akan lanjutkan. Kita sekarang lihat titik yang sebelah sini. Kita akan ukur 60 derajat memakai busur. 60 derajat. Nah, kita beri titik di sini ya, Dek. Kita titikin. Lalu sebelah sini lagi kita akan ambil juga 60 derajat dari sudut yang sebelah kanan. Kita ambil
60 derajat. Kita beri titik. Sekarang akan seperti ini. Sekarang kita akan tarik garis dari titik kanan melalui titik sudut 60 derajat tadi. Lihat ya. Kita tarik garis. Terus sudah. Sekarang kita akan tarik garis dari sebelah kiri dengan cara yang sama. Kita mulai dari titik kiri melewati titik sudut 60 derajat. Kita akan tarik garis ke atas. Terjadilah pertemuan titik di atas, kita kasih tanda. Lalu kita ukur. Kita bagi dua juga ini. Yang 20 cm tadi ini terjadi 20 cm juga ya. Kita bagi dua menjadi 10 cm dan 10 cm. Demikian juga di sebelah kanan kita akan bagi dua 10 cm dan 10 cm. Nah, adik-adik melihat 3 titik sudut ini kan? 1, 2, 3. Kita sambung ya, Dek. Kita sambung ke 3 titik sudut ini menjadi sebuah segitiga yang baru. Sudah? Lalu setelah selesai, kita gunting. Kita gunting ya. Kita gunting. Adik-adik, kakak sudah selesai mengguntingnya ya. Sekarang bentuknya sudah seperti ini. Posisi segitiganya seperti ini ya, Dek. Lalu kita akan menulis di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya kita akan tulis Allah. Kita boleh menulis dengan spidol warna apa saja. Spidol yang warnanya adik-adik sukanya juga boleh. Kita akan tulis ya, Allah. Ya, kakak sudah tulis Allah. Lalu di bagian atasnya kita akan tulis Bapa. Bapa. Ya. Lalu sebelah kirinya akan tulis anak. Segitiga yang sebelah kiri ini anak ya. Anak. Lalu yang di sebelah kanan, segitiga sebelah kanan kita akan tulis roh. Roh. Oke. Sudah. Setelah ini kita balik segitiganya. Di tengah kita tulis angka 1. Yang esa ya, Dek. 1 tunggal. Sudah. Kita letakkan spidolnya, kita balik lagi. Sekarang kita lipat sesuai dengan garis segitiga yang di dalam. Kita lipat di bagian roh dulu. Ujung dari segitiga ini pertemukan dengan sudut ini. Lalu diratakan, boleh pakai penggaris, boleh pakai kuku. Kemudian tekuk di bagian anak. Pertemukan dengan sudut yang sebelah sini. Kita ratakan kembali dengan penggaris atau dengan kuku. Lalu yang terakhir adalah di bagian atas. Kita tekuk, pertemukan ujungnya dengan sudut yang bagian bawah. Guys, sudah jadi deh segitiga kita. Kita akan nyanyikan ya bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, kita sudah membuat segitiga trinitas. Silakan mencoba di rumah.
Sampai ketemu lagi. Kita kembalikan kepada Kak Rima. Silakan Kak Rima. Adik-adik sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Nande Kristel. Gimana? Kalian sudah mengerti sekarang mengenai Trinitas? Nah, kalau kalian sudah mengerti, semoga apa yang kalian dengar tadi bisa membuat iman kalian kepada Tuhan Yesus lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan yang terbaik. Nanti persembahannya akan dititipkan kepada orang tua dan akan diberikan kepada gereja. Untuk pengumpulan persembahan kita akan bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Oke, sekarang kita mau doa syafaat, doa persembahan, dan juga nanti doa penutup, doa Bapa kami. Adik-adik boleh lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati agar persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang mempergunakannya untuk bisa mengelolanya dengan baik ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat kami semua ya Tuhan, jemaat GBKP Bekasi ya Tuhan. Engkau yang berkati kami untuk bisa dalam keadaan sehat selalu. Engkau yang berkati kami untuk bisa dalam bersuka cita selalu dan tetap berpengharapan di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau berkati adik-adik KKR di dalam masa liburan, mereka juga bisa mempergunakan itu semua dengan hal-hal yang membangun iman mereka untuk lebih bertumbuh dalam-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pendeta dan juga para pelayan-pelayan KKR ya Tuhan, guru-guru, semuanya ya Tuhan yang melayani di GBKP. Engkau yang berkati ya Tuhan agar mereka juga bisa dalam keadaan sehat dan berkati ya Tuhan agar mereka juga tetap bisa melayani dengan sepenuh hati ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang berkati agar bangsa dan negara kami ini kembali pulih lagi ya Tuhan. Berkati para medis yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi virus penyakit COVID-19 ya Tuhan. Berkati agar mereka dalam keadaan sehat selalu. Berikan mereka sukacita dalam melaksanakan segala tugasnya. Berkati juga pemimpin bangsa kami ya Tuhan, presiden sampai dengan pejabat daerah ya Tuhan. Kau yang berkati mereka untuk bisa tetap dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan segala tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan semua keinginan kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami di sepanjang ibadah ini. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Dah.